Bagi teman-teman yang mau mengikuti Home, yang diadakan tiap minggu kedua dan 4, dapat menghubungi kami dan Kak Thomas. Mari bersama bergabung di Home agar kita bisa belajar sama-sama tentang Tuhan dan menjadi makin serupa seperti Kristus. Untuk teman-teman Exit Generation, jangan lupa kita ada Home Youth Exit dan Exit Keramat tiap Rabu jam 8 malam via Zoom. Mari bergabung untuk sama-sama berfellowship dan makin mengenal Tuhan lebih dalam. Shalom teman-teman Brave dan teman-teman Exit Generation. Kita mengucap syukur kalau kita tetap boleh beribadah secara online, tetap Tuhan baik, Tuhan tetap bekerja walaupun ibadahnya dilakukan secara online. Dan pada hari ini teman-teman kita akan belajar bagaimana kita berfellowship, bersekutu dalam penderitaan Kristus. Kita tahu ya teman-teman, ketika kita hidup menjadi orang yang percaya, orang Kristen, kita akan berbeda dari dunia gitu. Dan oleh karena itu kita akan mengalami begitu banyak penderitaan. Dan ketahuilah bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah alasannya untuk Kristus. Nah, seperti yang firman Tuhan janjikan, ketika kita menderita untuk Kristus, ketika kita bersekutu dalam penderitaan bersama Kristus, Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan penghiburan yang luar biasa, yang melimpah-limpah di dalam Kristus buat kita semua yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita hari ini juga akan belajar bersama Kak Antoni, teman-teman. So, teman-teman saksikan dan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita ibadah mulai. Bapa, mengucap syukur Tuhan kalau kita tetap boleh ibadah Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Engkau tetap bekerja Bapa atas hidup kami. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau berbicara kepada kami Tuhan, dan biarlah hati kami ini bisa menjadi lahan yang subur ketika firman itu disampaikan, dan kami boleh menerima dan membagikannya dan menjadi berkat buat sekitar kami Bapa di surga. Kami mau sambut Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Kekuatan dalam hidupku, penolongku
Tuhanku. Hari ini yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tidak kebetulan kami bisa beribadah Tuhan bersama-sama, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami yakin Kau ada Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Exit dan Brave katakan amin. Haleluya. Bersama-sama kita siap memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Sebab Yesus batu karang yang teguh. Ku lupa kuat kuasanya.
Tuhan lebih lagi, ajaib Kau Tuhan. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau dalam atasku. Ya Kau yang layak ditinggikan. kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Tak peduli seberapa besar dosa yang kami lakukan Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi cinta kasih-Mu ya Bapa selalu ada untuk kami. Dan biarkan kami berikan hidup kami Tuhan sebagai penghormatan untuk besarnya cinta Tuhan kepada kami. Thank you Jesus. The passion of our Savior, the mercy of our God, the cross that leaves no questions of the measure of His love.
are gone, our debt is paid. The cross has overthrown the grave. For Jesus' blood that sets us free means death to death and life for me. The innocent judged guilty, while the guilty one walks free. That would be his portion, and our portion liberty. Our chains are gone, our debt is paid. The cross has overthrown the grave. For Jesus' blood that sets us free
I give my whole life to honor this love by the Lamb who was slain. I'm forgiven, the sinner's Savior, crown Him forever. For the Lamb who was slain, He is risen. Sekali lagi katakan, kami mau serahkan setiap hidup kami Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan kami akan cinta kasih Tuhan yang dalam kepada kami. Pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi ya Bapa. Pakai kami jadi alatnya Tuhan. Kami yang masih muda Tuhan, kami mau Tuhan Yesus Kau pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan. Masa lalu kami Tuhan gak akan jadi penghalang untuk kami boleh terus beritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I give my whole life to honor this love. Yes, Lord. For the Lamb who was slain, I'm forgiven, the sinner's Savior, crown Him forever. For the Lamb who was slain is risen. Yes, berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan sekalipun kami terbatas dari sisi ruang. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tetap berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya urapan lawatan Roh Kudus bekerja buat setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan setiap umat-Mu, setiap generasi muda yang ada di MCC, Slipi dan Kuitang. Hamba berdoa biarkan kuasa Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Sehingga siang hari ini bukan cuma ibadah rutin kami biasa, tapi siang hari ini adalah perjumpaan kami dengan Kristus lewat kebenaran dan firman Tuhan. Setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, mari katakan amin, haleluya, shalom semuanya. Generasi pemberani dan teman-teman Exit, kembali lagi kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya kita di hari Minggu yang indah ini. Kita bersyukur buat setiap anugerah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ada sampai pada siang hari ini, bahkan kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah siang hari ini, kita percaya Tuhan tetap nyata buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya, terima kasih buat teman-teman koordinator, bahkan juga dari generasi pemberani dan teman-teman Exit yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi pada siang hari ini. Ya, bersyukur di tengah pandemi sekalipun kondisi yang sulit, tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap nyata buat setiap kehidupan kita. Hari ini saya dapat tema tentang bersekutu di dalam penderitaan Yesus gitu ya. Ini tema yang gak biasa ya teman-teman ya, tema yang gak biasa. Kalau bicara tentang berkat gitu ya, kalau bicara tentang keselamatan, bicara tentang kemenangan, itu pasti diaminkan oleh setiap kita orang percaya. Tapi siang hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa bersekutu dengan penderitaan Yesus. Dan gak kebetulan tema ini diberikan karena beberapa waktu yang lalu juga kita sudah merayakan peristiwa Paskah, di mana kita tahu Yesus mati, menderita buat kita, dan dia bangkit buat setiap kehidupan kita. Dan saya bersyukur lewat Paskah ini kita boleh mengenal dia. Lewat Paskah kita boleh diingatkan bahwa sebenarnya hidup kekristenan kita bukan hanya bicara hidup yang diberkati, bukan hanya bicara hidup yang diselamatkan. Tapi bicara hidup kekristenan kita adalah juga bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Haleluya. Nah, ini yang akan kita bahas siang hari ini. Karena begini, waktu kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, ini kita bicara dari dua sisi mata uang, betul? Apa aja? Di satu sisi kita akan bicara tentang kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan buat kita lewat karya Yesus. Tapi di sisi yang lain bicara juga kebenaran dan keadilan Allah. Haleluya. Jadi di sisi yang satu kita betul terima kasih karunia, kita betul terima anugerah. Tapi di sisi yang lain ada kebenaran dan keadilan Allah yang menjadi tanggung jawab buat setiap kehidupan kita. Makanya jangan sampai saudara, kalau dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9 saya bacakan buat setiap kita ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi jelas firman Tuhan yang dikatakan tadi di Matius bahwa percuma ibadah kita, percuma apa yang kita ucapkan di bibir kita, padahal apa? Padahal apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah apa? Perintah manusia. Makanya dalam Injil Yohanes juga bilang, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan setiap perintah-perintahku. Nah, buat generasi pemberani dan juga teman-teman Exit, generasi muda di MCC, saya mau bilang begini, hidup masa mudamu, kalau kau hanya menerima berkat Tuhan, kalau kau hanya menerima anugerah Tuhan, tapi kau nggak berjalan seiringan dengan ikut di dalam penderitaan Kristus, saya mau bilang begini, masa muda yang kau lewati akan menjadi sia-sia. Kau nggak akan punya pengalaman pribadi sama Tuhan, hidupmu nggak akan terus maju naik menjadi kepala dan ekor. Karena kau hanya melihat dari satu sisi. Kau hanya terima anugerah, kau hanya terima keselamatan dalam kehidupanmu. Tapi kau nggak terima kebenaran dan keadilan. Kau nggak mengerjakan kebenaran dan keadilan dalam kehidupanmu. Maka tadi firman Tuhan bilang apa? Ibadahmu sia-sia. Jadi saudara, teman-teman, kenapa hidup kekristenan kita kayaknya kok cuma ada di dalam siklus yang maju mundur gitu ya, jatuh bangun. Kita nggak pernah rasanya ngalamin terobosan bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan begini, hidup kekristenan kita yang kita kerjakan hanya di mulut kita. Kita senang terima anugerah keselamatan, kita senang terima berkat Tuhan, kita senang terima mukjizat Tuhan, tapi kita nggak mau bayar harga. Karena begini, bicara ikut Yesus bukan hanya bicara kita diberkati dan diselamatkan, tapi ikut Yesus juga bicara pengorbanan, amin. Bicara ikut Yesus, bicara kerendahan hati. Bicara ikut Yesus, bicara pengampunan. Ya, saya mau bilang siang hari ini, bicara ikut Yesus, bicara engkau bayar harganya. Betul? Sebagaimana Yesus. Makanya saudara, dalam Alkitab catat begini. Kenapa Yesus diberikan nama di atas segala nama? Saudara tahu kenapa? Karena rupanya begini. Alkitab mencatat dia mengosongkan rupanya sebagai Allah. Dia mengosongkan dirinya, dia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Hanya untuk kita, saudara. Artinya apa? Dia meninggalkan segala kealahannya, dia meninggalkan segala potensi kealahannya, dia turun menjadi hamba. Menjadi serupa dengan manusia, dan untuk itu Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama. Keren ya saudara ya. Makanya kenapa hidup kita kayaknya kok gak menjadi keren. Kita gak menjadi anak-anak muda yang keren, yang bisa memotivasi banyak orang, yang bisa mengencourage. Tapi justru kehidupan anak-anak muda kita menjadi orang-orang yang biang masalah. Kita menjadi sumber masalah. Tapi hidup kita gak pernah bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita gak bisa berdampak, kita gak bisa menjadi kebanggaan buat orang-orang di sekitar kita. Saya mau bilang begini, jangan-jangan fokus kekristenanmu waktunya kau terima berkat Tuhan. Tapi kau gak mau ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Tadi ya, saya bilang tadi bahwa kenapa Yesus diberikan nama di atas segala nama? Karena rupanya begini, dia mau tinggalkan gambar keserupaannya dengan Allah, turun ke dunia menjadi manusia. Dan karena itulah Yesus menerima nama di atas segala nama. Nah, saya mau bilang buat begini, buat setiap anak-anak muda hari ini, siang hari ini. Yuk, siang hari ini kita mau belajar. Biar hidup kekristenan kita nggak menjadi orang-orang yang hanya jadi apa ya, kayak anak-anak kecil gitu ya. Waktu kita dikasih permen kita suka cita, tapi waktu kita dibilang jangan lakukan itu, terus kita mulai ngambek gitu ya. Kita nggak mau bayar harganya. Jadi siang hari ini saya mau bilang buat setiap kita, hidup kekristenan kita bukan hanya bicara terima anugerah. Hidup kekristenan kita ikut Yesus bukan hanya bicara diberkati Tuhan, tapi waktu kita bilang kita ikut Yesus, apa yang mau kita lakukan? Kita mau bayar harganya. Amin. Nah hari ini, siang hari ini kita mau belajar dari Paulus, saudara. Kita mau belajar dari Paulus. Begitu banyak surat-surat Paulus yang menyatakan bagaimana penderitaan Paulus dalam perjalanannya. Dalam perjalanan pengiringannya, kita tahu sama-sama ya, Paulus adalah seorang, kalau saya mau cerita sedikit tentang apa sih latar belakang Paulus. Jadi Paulus itu lahir di kota Tarsus, saudara. Tarsus itu terkenal dengan kota pelabuhan. Kota kosmopolitan lah, kota besar. Di sana ada perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi, pusat perdagangan di sana ada. Bahkan juga banyak menghasilkan filsuf-filsuf terkenal di sana. Itu Paulus. Kemudian apa? Identitas Paulus berikutnya, dia adalah murid dari Gamaliel. Zaman itu saudara, kalau seseorang menjadi murid dari rabi yang terkenal, itu adalah satu kebanggaan.
Dan mungkin yang banyak orang belum tahu, Paulus adalah anggota dari Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Sanhedrin itu adalah mahkamah agama orang Yahudi saat itu yang diketuai oleh imam besar. Kalau saudara ingat gitu ya, teman-teman ingat waktu zaman Yesus, imam besarnya siapa? Kayafas. Nah, Kayafas itu memimpin kaum Sanhedrin, yaitu mahkamah agama orang Yahudi yang terdiri dari 71 orang. Dan saya mau bilang begini, salah satunya adalah Paulus. Lihat ya, dari kota Tarsus yang pastinya dia punya pendidikan yang cukup, dapat pendidikan dari seorang rabi yang terkenal, betul? Terus kemudian apalagi seorang yang dihormati, seorang ahli Farisi dia. Kelompok Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi saat itu, dia punya power. Tapi apa yang terjadi waktu Paulus mengalami Tuhan di Damsik? Ketika dia jatuh, kemudian ada cahaya yang membutakan matanya. 3 hari dia gak makan, gak minum, kemudian Ananias datang menumpangkan tangan, kemudian dia bisa kembali melihat. Dan pengalaman itu merubah hidupnya. Amin. Dia yang tadinya seorang penganiaya. Karena saat itu kekristenan, Kristus dianggap sebagai sekte yang menyimpang saat itu. Dari ajaran Yahudi tentunya. Jadi kelahiran Kristus saat itu, bahkan ajaran Kristus itu dianggap sebagai satu sekte yang menyimpang. Yang kita tahu bahwa Yahudi, mereka adalah orang yang eksklusif terhadap agamanya. Mereka orang-orang yang kuat memegang tradisi dan agama ajarannya. Sehingga ketika ada ajaran lain yang masuk, wah mereka menentang keras. Dan Paulus ada di dalam sana. Tapi lihat apa yang terjadi saudara. Ketika dia mengalami itu, dia mengalami berjumpa dengan Tuhan, kita coba baca apa yang terjadi sama Paulus. 2 Korintus 12 ayat 10. Saya bacakan buat setiap kita siang hari ini. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalau kita lihat pelajari di Alkitab, dalam kitab 2 Korintus 11, itu ayat 24 sampai ayat 26, di situ diceritakan bagaimana apa aja sih yang Paulus alami saudara. Bahkan Paulus bilang begini, ketika dia mengenal Kristus yang dulunya adalah kebanggaan dalam hidupnya, dikatakan apa? Menjadi sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih berharga dari apapun yang ada di belakangnya. Tadi saya udah cerita di belakangnya. Dia punya jabatan saudara. Dia punya pangkat. Dia punya kedudukan, dia punya banyak kebanggaan saat itu. Tapi dia bilang begini, waktu aku mengenal Kristus, apa yang ada di belakangku aku anggap sampah. Karena apa? Karena pengenalanku akan Kristus lebih berharga dari segala yang ada di belakangku. Ini yang keren saudara. Ini yang kita mau belajar hari ini. Dan apa? Konsekuensinya ketika dia melakukan itu dan mengalami itu, konsekuensinya 2 Korintus 11 ayat 24 ayat 20 sampai 26 bilang begini. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Tahu saudara disesah? Dicambuk 5 kali. Setiap kali satu kalinya 40 kurang 1 pukulan 39 kali cambukan. Dan 5 kali Paulus harus dicambuk oleh orang Yahudi. Kemudian apa? 3 kali aku didera. Didera ini oleh orang sama, dicambuk juga tapi oleh orang Romawi. Ini penderitaannya ya. Kemudian apa lagi? 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Katanya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Lihat ya, begitu banyak bahaya, begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan yang Paulus alami. Ketika apa? Ketika dia komitmen mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kita bilang kita orang-orang yang mengikuti Yesus. Kita bilang kita anak-anak muda yang mengikuti Yesus. Dan Paulus jelas. Di ayat yang saya mau baca di Filipi 1. Ayat 29. Jelas Paulus menulis begini saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Baik. Sekali lagi saya baca buat setiap kita ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya,
Jadi saya mau bilang siang hari ini, kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk terima keselamatan dengan percaya kepada Yesus. Tapi dengar baik, ada lagi lanjutannya. Melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi saya mau bilang, waktu kita terima Yesus, itu ada dua keping, seperti dua sisi mata uang, saudara. Satu sisi kita terima ke anugerah Tuhan. Satu sisi kita terima kasih karunia Tuhan, tapi di sisi yang lain ada kebenaran dan keadilan Allah di dalamnya. Dan Paulus sadar betul, saudara. Paulus sadar betul. Paulus sadar betul. Dan dia ngalamin, dan bukan hanya tadi penderitaan yang tadi loh. Bahkan Paulus harus masuk penjara, saudara. Saudara, kalau saudara pelajari kitab Filipi ini, kalau nanti saudara baca dari Filipi 1 ayat 27 ayat 30, Paulus sedang menasehati jemaat di Filipi. Tahu saudara, di mana Paulus menasehat ini? Di mana waktu Paulus sedang menulis surat ini? Kalau saudara baca nanti di atasnya, akan ditemukan begini, bahwa Paulus sedang ada dalam penjara, saudara. Ini adalah, surat ini ditulis, ini di akhir-akhir masa pelayanan Paulus. Paulus di penjara 4 tahun, 2 tahun di Kaisarea dan 2 tahun di Roma. Dan apa yang terjadi? Di akhir-akhir masa pelayanannya ini, bahkan dikatakan belum tahu keputusannya apa. Bisa aja nih Paulus sedang menunggu sidang dan menunggu hukuman. Bisa aja dia dihukum mati, saudara. Paulus belum tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tapi lihat apa yang Paulus tulis. Paulus bilang begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Kalau aku gak datang, aku mendengar, kata Paulus. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kemudian berikutnya ayat 28, Filipi 1 tadi ya. Ayat 2, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Paulus sadar betul waktu mengikut Kristus, saat itu, zaman itu, sebagai seorang pengikut Kristus akan ada banyak musuh, akan ada banyak tantangan yang dialami. Termasuk Paulus. Paulus meneguhkan jemaat Filipi, dia ada di penjara, saudara. Yang belum tahu kepastian hidupnya. Apakah ia akan diputuskan dihukum mati? Belum tahu, saudara. Tapi lihat, karena Paulus sadar. Tadi ya, di ayat yang tadi saya bacakan 2 Korintus 12 ayat 10 tadi, firman Tuhan kan bilang begini tadi. Karena itu aku senang. Bayangkan, saudara. Paulus bilang karena itu aku senang dan rela. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Nah catatannya ini, saudara. Kalau engkau ada dalam penderitaan hari-hari ini, pertanyaannya begini, penderitaan yang kau alami karena Kristus atau karena dirimu sendiri? Kadang-kadang gitu ya anak muda ya. Aduh, saya pusing nih gitu ya. Orang tua saya berantakan. Ini penderitaan yang harus saya alami. Aduh, saya pusing nih. Kuliah saya belum selesai. Aduh, saya pusing nih. Banyak hal. Pertanyaannya gini, apakah kau alami itu untuk Kristus? Atau sebenarnya karena kesalahan-kesalahan kita sendiri, saudara. Kenapa kita gak lulus-lulus? Karena kita kurang serius. Terus kenapa saya ada dalam keluarga ini, dengar baik teman-teman. Kita gak pernah bisa memilih kita dilahirkan di keluarga siapa. Tapi yang bisa kita putuskan begini, respon hidup kita. Waktu kita melihat orang tua, jadikan hidup kita menjadi terang. Ini tadi yang saya bilang, mau gak sih? Yang sederhana, yang gampang kan begini ya. Ketika kita lihat sesuatu yang gak seneng dengan kondisi kita, yang paling gampang kita lakukan apa? Berontak, betul? Makanya paling banyak kan anak-anak muda akhirnya berontak terhadap apa? Orang tuanya, terhadap apa? Pimpinannya. Mereka merasa gak puas, mereka merasa orang lain salah, keadaannya salah. Tapi sekali lagi saya mau bilang, Paulus bilang apa? Karena itu aku senang dan rela, kata Paulus. Ini keren ya. Paulus keren, saudara. Di tengah penderitaan yang dialami, di tengah tekanan yang dialami, hanya untuk Kristus. Dia dihukum, dia dicambuk, bukan karena kesalahannya. Sama seperti Kristus. Dia naik ke atas kayu salib, dia dicambuk, dia mengalami penderitaan bukan karena hidupnya. Tapi karena saya dan saudara. Amin. Paulus melakukan ini, kenapa dia bilang senang? Karena dia tahu bukan karena kesalahannya dia harus dipenjara. Saudara, saya melayani di banyak penjara.
Saya mau bilang begini, hampir 80 sampai 90% yang ada di dalam itu generasi yang masih produktif. Artinya apa? Generasi muda ada di sana. Mungkin sekitar 50 sampai 60% generasi muda. Tapi saat ini mereka ada di penjara, saudara. Terus mereka bilang begini, Tuhan kenapa saya harus menderita di penjara? Apakah karena Kristus kau ada di penjara? Atau sebenarnya karena kebodohanmu sendiri? Jadi sekali lagi saya mau bilang begini, waktu kita ikut Yesus, ada bagian yang harus kita bayar harga. Nah saya mau bilang siang hari ini, yuk, waktu kita memutuskan menjadi pengikut Yesus, tantangan yang dialami Paulus nggak lagi kita alami siang hari ini, betul? Mungkin masih ada 1-2 persekusi di tempat-tempat lain. Mungkin masih ada 1-2 yang nggak bisa beribadah, dikejar-kejar. Tapi hari ini saya mau bilang begini, kita bisa beribadah. Kita bisa miliki kebebasan. Tantangan yang kita alami hari ini dalam mengikuti Yesus bukan lagi seperti tantangan. Gak sesulit, saya percaya begini, mungkin gak ada seujung kukunya Paulus penderitaan yang kita alami, betul? Tapi lewat penderitaan yang kita alami seringkali kita menyerah. Kita menjadi generasi muda yang gampang menyerah. Kita menjadi generasi muda yang gampang kecewa. Akhirnya memutuskan meninggalkan Yesus, betul? Memutuskan untuk kita banyak kompromi. Kita gak lagi saklek sama Tuhan. Akhirnya kita mulai kompromi. Karena begini Tuhan, karena kondisi begini Tuhan, oke saya putuskan, saya gak mau lagi ikut Tuhan. Betul? Kita mulai kompromi sama banyak kesalahan, dosa-dosa kita. Betul? Nah siang hari ini saya mau bilang begini, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Apa itu harga yang kita harus bayar, saudara? Yuk kita baca di Galatia 5 ayat 17. Nah ini, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Alkitab mencatat begini. Sebelum kita masuk ke sini, saya percaya begini. Tadi kan di awal saya bilang ya, kadang-kadang gini. Perspektif kita waktu bilang kita percaya Yesus, kita ikut Yesus. Kita seringkali potong kompas tuh. Kita bilang ini, betul Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, dia diselamatkan dan tidak binasa serta memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya itu saudara. Tapi seringkali begini, jangan dipotong saudara. Percaya Yesus dapat hidup yang kekal. Saya mau tanya, apa itu hidup yang kekal? Apakah bicara surga nanti yang akan kita terima? Yes. Saya percaya itu saudara. Tapi Yohanes 17 ayat 3 saudara, itu mencatat begini saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi saudara begini, waktu kita percaya Yesus gitu ya, waktu kita percaya Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Tapi firman Tuhan katakan gini, hidup yang kekal itu adalah waktu kita mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kata mengenal itu kata ginosko saudara dalam bahasa aslinya. Saya seringkali juga penatua kita seringkali ajarkan kita ini juga. Tapi yang saya pelajari juga sama saudara. Mengenal berarti mengalami, bukan cuma sekedar tahu saudara. Jadi hidup yang kekal adalah mengenal atau mengalami engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal lagi, mengalami Yesus yang telah engkau utus. Itu hidup yang kekal saudara. Jadi bukan berarti kita percaya dan masuk surga. Ada bagian di tengah-tengahnya yang harus kita jalani, yaitu apa? Mengenal Dia, mengalami Dia dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Saya beberapa waktu yang lalu dengar satu pujian. Ada salah satu tokoh ya. Dia bilang begini, waktu kita percaya itu adalah kilometer 0 untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya apa saudara? Waktu kita percaya, yes saya percaya kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kehidupan kekal, kita akan menerima sorga itu. Tapi yang saya mau bilang siang hari ini begini, di tengah-tengah perjalanan itu, ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu mengenal Dia. Makanya apa? Roma 8 ayat 29 bilang apa? Roma 8 ayat 29 bilang begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Jadi kita dipanggil, kita dipilih bukan hanya untuk masuk sorga saudara. Tapi kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa. Bagaimana kita bisa menjadi serupa? Mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Dia utus. Mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami Dia, mengenal Dia? Lewat kebenaran. Apakah terus kemudian ketika kita dengar firman, kemudian ya udah saya terima aja? Ada bagian yang harus kita lakukan, betul? Makanya pertobatan itu kan berasal dari kata metanoia, perubahan cara berpikir. Itu yang harus terjadi buat setiap kita generasi muda. Jadi jangan kau pikir begini, pertobatan itu bukan bicara perubahan yang terjadi di luar, tapi perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Itu metanoia, saudara. Nah, bagaimana bisa terjadi perubahan, saudara? Ada bagian yang harus kita bayar, saudara. Nah, apa yang harus kita, tantangan apa yang, jadi untuk kita menjadi kekristenan, kenapa kita harus menjadi seperti, kenapa kita harus bersekutu di dalam penderitaan Kristus? Karena jawabannya sederhana, saudara. Paulus mencatat begini, di Filipi 3 ayat 10 bilang begini, saudara. Filipi 3 ayat 10 bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Nah itu. Jadi kenapa kita harus bersekutu di dalam penderitaannya? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah untuk menjadi serupa dengan Kristus artinya apa? Kita perlu apa? Ada bagian yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita. Makanya tadi, pertentangan kita, tantangan untuk menjadi serupa dalam kehidupan Kristus, seperti Paulus ya. Tantangan itu kan tantangan untuk Paulus memberitakan Injil. Dia tahu panggilannya. Dia tahu panggilannya untuk dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia sadar panggilan itu. Dan dia mengerjakan sekalipun banyak tantangan. Nah hari ini kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia. Lewat apa? Lewat persekutuan dengan penderitaannya. Apa yang harus kita lakukan? Ini poin terakhir yang saya mau bagikan buat setiap kita. Tadi ayat yang saya sudah bacakan di Galatia 5. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kemudian ayat berikutnya di Roma 8 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Allah kalau kita nggak berkenan kepada Allah? Yang terakhir saya mau baca buat setiap kita, ayat yang terakhir kita 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, tadi kan percaya Yesus dapat hidup yang kekal. Betul? Tapi dikatakan di sini, inilah yang hendak kukatakan, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hari-hari ini coba kita refleksi diri kita sebagai generasi muda hari-hari ini. Lebih banyak mana sih yang kita kerjakan? Keinginan daging kita atau kehendak Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Dia? Seringkali kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih banyak egois, mementingkan diri kita sendiri, betul? Kita menjadi orang yang selfish, mengasihani diri sendiri ketimbang kita peduli sama orang lain. Tapi siang hari ini dengar baik, engkau dipanggil untuk bersekutu di dalam penderitaannya. Supaya apa? Supaya engkau bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa engkau bersekutu di dalam penderitaannya, kau gak akan pernah apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Paulus sadar, saudara. Makanya dia bilang begini, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku dan aku berlari-lari mengejar panggilannya itu, supaya dia dapat hadiah, yaitu mahkota. Apa itu mahkotanya? Panggilan ilahi. Saudara, siang hari ini saya mau bilang, panggilan ilahi setiap kita anak generasi muda adalah begini. Hidup saya, hidup saudara, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga lewat keserupaan itu apa yang terjadi, saudara? Dimanapun kau berada, kau akan menyatakan kemuliaan Kristus. Untuk ayat yang terakhir,
Terakhir lagi ya, gak apa-apa ya saudara. Benar-benar yang terakhir sekarang. Kita baca di Filipi 1 ayat 20. Ini Paulus bilang begini saudara. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Satu kerinduan Paulus saudara. Dia bilang begini. Aku mau Kristus dimuliakan lewat hidupku. Lihat ya, dahsyat saudara. Pengenalan dia akan Kristus. Perjumpaan dia dengan Kristus. Membuat dia berani melewati banyak tantangan. Membuat dia berani, bahkan dikatakan tadi di 2 Korintus bilang, aku senang di dalam segala penderitaan, kelemahan yang dialami. Karena di dalam kelemahan itu yang membuat Paulus kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia ngerti saudara, hanya lewat penderitaan itu dia bisa mengalami keserupaan dengan Kristus. Hanya dengan mengalami persekutuan dengan penderitaan itu dia bisa menerima panggilan ilahi, hadiah itu, mahkota itu. Saudara, buat setiap kita generasi muda siang hari ini, saya mau bilang begini, yuk belajar. Karena begini, keinginan daging dan keinginan roh itu adalah suatu hal yang beda. Waktu kita mengikuti keinginan daging, kita sedang berseteru dengan Allah. Artinya apa? Kita sedang rivalnya Tuhan. Dan itu dikatakan tadi tidak berkenan. Jadi siang hari ini ambil keputusan yang tepat buat hidupmu. Mulai belajar untuk bayar harga. Saya tahu gak gampang. Saya tahu gak gampang. Meninggalkan segala keinginan daging. Saya tahu gak gampang. Saya pernah ada di posisi itu. Sekali lagi saya mau bilang, saya tahu gak gampang. Tapi saya mau bilang begini. Ada kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan saya percaya itu yang akan memampukan setiap kita siang hari ini. Untuk kita bisa menang atas setiap keinginan-keinginan daging kita. Dan membiarkan hidup kita ada di dalam pimpinan rohnya Tuhan. Dan saya percaya begini, waktu kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, kita mau bayar harganya, sekalipun gak enak. Tapi sekali lagi saya mau bilang, penderitaan yang kita alami untuk melawan kedagingan kita saudara, belum seujung kukunya penderitaan yang Paulus alami. Tapi kalau Paulus bisa teguh berdiri, bahkan sampai matinya pun saudara, dia bisa tetap dalam segala penderitaannya, dia bisa tetap kuat. Bahkan tadi ya kita udah baca kan, Paulus bilang aku senang dengan segala itu semua. Sehingga nyata kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Kalau saudara ingin kuasa Tuhan nyata dalam kehidupanmu siang hari ini, mari ambil bagian untuk bayar harga. Kendalikan dirimu dan biarkan hidupmu dikuasai oleh Roh Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa buat siang kita, setiap kita hari ini. Bapak terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kalau siang hari ini kami percaya lewat Paskah kami diingatkan bagaimana Yesus menderita mati. Bahkan lewat penderitaan dan kematiannya justru dia menyatakan kekuasaannya. Dia menyatakan kealahannya dengan bangkit mengalahkan maut. Terima kasih buat kuasa kematian Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus yang menebus setiap kehidupan kami. Menjadikan iman kami gak sia-sia siang hari ini. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kalau kami siang hari ini belajar dari Paulus. Begitu banyak penderitaan, konsekuensi yang dialami ketika dia mengikut Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami Tuhan. Kalau mungkin waktu kami mengikuti Yesus, kami terlalu banyak mengikuti keinginan kami sendiri. Kami terlalu mengasihi diri kami sendiri. Kami gak mau bayar harganya Tuhan. Kami nyaman dalam kondisi nyaman kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang cenderung menyalahkan orang. Kami menjadi pribadi-pribadi yang gampang kecewa. Gampang tergerus oleh segala tantangan yang kami alami. Kami gak menjadi pribadi-pribadi yang kuat ketika kami mengalami badai. Siang hari ini Tuhan, kami mau bayar harganya Tuhan. Kami mau bayar harganya di hadapan Tuhan. Kami mau meninggalkan segala keegoisan kami. Kami mau meninggalkan segala kedagingan kami Tuhan. Ajar kami Yesus, mampukan kami. Tuhan tolong kami. Sehingga dalam perjalanan kami sebagai generasi-generasi pemuda, kami percaya Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami. Sehingga keserupaan gambar Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Nyatakan kasih-Mu buat setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami boleh menyatakan terang kasih Kristus. Sebagaimana kerinduan Paulus, dia rindu Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Baik dalam hidupnya dan matinya. Biarkan itu juga yang menjadi komitmen kami pada siang hari ini Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada,
Kami boleh terus menyatakan kasih Kristus, kami boleh menyatakan terang Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat siang hari ini, hamba selesai berdoa, hamba selesai menyatakan isi hati Tuhan, tapi Roh Kudus kau terus melawat setiap kami, mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus memampukan kami dan menolong kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin, haleluya. Oke, shalom teman-teman semua, Exit Generation dan juga Cornerstone Brave. Luar biasa hari ini kita sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan, dan juga sudah diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang saatnya teman-teman kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Buat setiap teman-teman yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan di gereja ini, teman-teman bisa transfer lewat nomor rekening yang sudah terdaftar atau tertera di layar monitor teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita saatnya akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita bawa hati kita, hidup kita sama-sama kepada Tuhan, dan kita akan berdoa. Bapak, hamba-Mu mengucap syukur buat sore hari ini Bapak, buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar firman Tuhan yang ditaburkan sore hari ini, Tuhan itu terus tumbuh, tertanam dalam setiap kehidupan kami, generasi muda MCC Selipi dan juga Kuitang Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan kami, menegur kami, dan terus membawa kami kepada pertumbuhan rohani yang dahsyat semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang menabur di dalam nama Yesus. Biarlah benih yang kami tabur Tuhan lipat gandakan di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati setiap benih yang kami tabur menjadi berkat yang luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Dan kami telah selesai beribadah, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami telah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus ada buat setiap kehidupan kami, mengingatkan kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa buat para pemimpin kami di MCC. Biarlah Tuhan setiap pemimpin yang Kau tempatkan di gereja kami menjadi seorang pemimpin yang dahsyat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biar para pemimpin kami Engkau berikan hikmat dan kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin yang Tuhan pakai menjadi seorang pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berkati buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami Tuhan sepenuhnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan yang beracara penuh buat bangsa kami, buat para pemimpin kami, buat para seluruh penduduk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami lewati, kami kuat bersama dengan Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah selesai ibadah kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Mari setiap anak-anak muda di tempat ini angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati setiap apapun yang engkau kerjakan. Tuhan memberkati setiap studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan mengembangkan engkau ke kanan dan ke kiri. Dan setiap apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Diberkatilah dimanapun engkau berada, dalam pekerjaan, dalam studimu, dalam keluargamu. Dan Tuhan menyertai engkau mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin.